Bayangkan diri Anda berada di aula utama sebuah lembaga keuangan di Beirut. Kehadiran Anda di sana bukan untuk melakukan setoran. Anda berdiri di sana. Sebuah jerigen bensin dan korek api tergenggam erat di tangan Anda. Teller bank mengamati Anda dari balik kaca anti peluru. Anda bukan pelanggar hukum. Anda sejatinya adalah seorang pendidik, dan dana yang Anda tuntut adalah mutlak milik Anda. Seluruh tabungan hidup Anda yang terkumpul terperangkap di dalam bangunan ini selama 3 tahun. Adik Anda berjuang melawan penyakit ganas. Intervensi medis yang diperlukan membutuhkan biaya $3.000. Meskipun memiliki $30.000 di rekening ini, Anda ditolak aksesnya. Pernyataan bank adalah bahwa dolar-dolar ini tidak lagi ada. Maka, Anda datang dengan alat pembakar, karena ini sekarang adalah tindakan yang diperlukan untuk merebut kembali modal Anda sendiri. Ini bukan penggambaran sinematik dari sebuah perampokan. Skenario ini terjadi pada hari Selasa biasa di Lebanon, dan Selasa ini telah berlangsung selama setengah dekade. Narasi ini menceritakan bagaimana sebuah negara yang pernah dipuji oleh tokoh masyarakat sebagai Swiss-nya Timur Tengah merekayasa apa yang diidentifikasi oleh Bank Dunia sebagai salah satu keruntuhan keuangan paling parah dalam 150 tahun. Keparahan implosi ekonomi ini begitu rupa, sehingga membuat masalah keuangan Argentina tampak seperti sekedar perbedaan akuntansi sepele. Kita sekarang akan menyelami analisis struktural skema Ponzi yang dinasionalisasi Lebanon. Latar belakang sejarahnya adalah tahun 1997. Lebanon baru saja bangkit dari konflik sipil berkepanjangan selama 15 tahun. Ibu kotanya, Beirut, sedang menjalani rekonstruksi ekstensif. Rafiq Hariri, seorang miliarder terkemuka di sektor konstruksi, menduduki jabatan Perdana Menteri. Ia telah merancang sebuah inisiatif strategis. Visinya adalah mengubah Lebanon menjadi pusat keuangan regional yang penting. Akibatnya, pada Desember 1997, Bank Sentral Lebanon secara resmi mematok mata uang nasional, lira, ke dolar Amerika Serikat dengan kurs tepat 157,5 banding 1. Tepatnya, bukan perkiraan, melainkan angka pasti, 157,5. Pengaturan ini bertahan selama 22 tahun. Patokan mata uang ini dipertahankan melalui rekayasa keuangan yang rumit. Imbal hasil atas deposito, 5%, 7%, bahkan 10%. Hanya dengan menempatkan dolar Amerika Serikat ke dalam rekening. Bagi anggota diaspora Lebanon, sebuah komunitas berjumlah 880.000 individu yang tersebar di seluruh dunia, muncul kesempatan untuk menyetor modal di Beirut dan mengamati apresiasinya. Rasa aman menyertai investasi ini. Ini menumbuhkan ilusi kemakmuran. Ini memberikan kesan bahwa Lebanon telah mendapatkan kembali kedudukan lamanya. Arus modal masuk sangat besar, dengan remitansi tahunan dari luar negeri secara konsisten mencapai antara 6 hingga 7 miliar. Investor makmur dari kawasan Teluk mengakuisisi properti real estate yang signifikan di Beirut sehingga memperluas sektor perbankan negara itu. Landscape dihiasi dengan menara derek pembangunan. Pengembangan perumahan mewah bermunculan di sepanjang garis pantai Mediterania, dan jaringan hotel global mendirikan kehadiran mereka. Secara kolektif menggambarkan Lebanon sebagai sebuah kemenangan ekonomi yang sedang tumbuh. Namun, masalah mendasar yang krusial tetap ada. Kapasitas produktif Lebanon hampir tidak ada, membuat volume ekspornya tidak signifikan. Produksi industri tetap minim, menyebabkan negara tersebut mempertahankan ketidakseimbangan perdagangan yang abadi. Pada tahun 2014, defisit tahunan ini telah meningkat menjadi 15 miliar, menandakan arus keluar tahunan sebesar 15 miliar lebih banyak daripada modal masuknya. Disparitas fiskal ini dipertahankan melalui pendapatan pariwisata, usaha real estate spekulatif, remitansi ekspatriat, dan suntikan modal berkelanjutan ke dalam sistem perbankan dan kas negara. Akibatnya, utang publik melonjak dari 59% PDB pada tahun 1993 menjadi 180%, yang mengkhawatirkan pada tahun 2009, menempatkannya di antara rasio utang terhadap PDB tertinggi di dunia.
Pemerintah secara konsisten mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan Libanon yang pada gilirannya mengakuisisi obligasi negara yang menghasilkan suku bunga yang dinaikkan secara artifisial. Bersamaan itu, Bank Sentral mempertahankan suku bunga 10% pada tahun 2016, tepat pada saat ekonomi nasional tidak mengalami ekspansi. Suku bunga setinggi itu diterapkan secara strategis untuk secara terus-menerus menarik deposito mata uang asing, sehingga mempertahankan apa yang pada dasarnya adalah skema Ponzi yang canggih. Kelangsungan operasional arsitektur keuangan ini didasarkan pada arus masuk likuiditas dolar Amerika Serikat baru yang tidak terputus. Modal ini sangat penting untuk membayar bunga yang dijanjikan atas deposito yang ada dan untuk mendanai defisit anggaran pemerintah yang terus-menerus. Selama modal segar terus mengalir, fasad stabilitas bertahan dan sandiwara sistemik itu berjalan tanpa hambatan. Sebanyak 40% saham perbankan komersial Lebanon yang signifikan berada di bawah kepemilikan tokoh politik berpengaruh, individu-individu yang sangat terkait dengan pemerintahan berturut-turut sejak tahun 1990, secara efektif mengaburkan batas antara lembaga keuangan dan kepemimpinan politik. Akibatnya, para aktor ini memiliki setiap dorongan untuk melanggengkan kerangka kerja yang ada, namun tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki kekurangan fundamentalnya. Sekarang kita beralih perhatian pada Riyad Salameh yang menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral dari Agustus 1993 hingga Juli 2023. Selama masa jabatan yang membentang 3 dekade, Salameh meraih pengakuan internasional selama bertahun-tahun, dipuji sebagai arsitek cerdik di balik stabilisasi mata uang Lebanon. Majalah Euromoney menganugerahinya gelar bankir sentral terbaik tahun ini. Dia tampak tak tercelah. Semua itu terjadi saat dia secara sistematis menjarah kekayaan negara. Pada tahun 2002, Salameh mendirikan Fori Associates Limited, sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands. Menggunakan entitas ini, dia secara ilegal mentransfer 333 juta dolar dari bank sentral ke rekening HSBC Fori di Swiss selama periode tahun 2002 hingga 2016. Modus operandinya melibatkan pembayaran komisi perantara yang dituduhkan mencapai sebanyak 0,375% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh bank sentral. Yang krusial, Fori Associates tidak memberikan layanan aktual apapun. Entitas ini berfungsi sebagai operasi hantu, sebuah perangkat canggih untuk pengayaan ilegal. Diperkirakan 326 juta dolar kemudian melewati rekening HSBC Fori. Dengan kecepatan yang luar biasa, 248 juta dolar dari dana ini kemudian dialihkan ke rekening yang terdaftar atas nama Raja Salameh, saudara kandung Riyad. Selanjutnya, tambahan 27 juta dolar dari jumlah ini dicairkan melalui 5 bank Lebanon yang berbeda, juga atas nama Raja, dan secara mencolok ditetapkan sebagai pengeluaran pribadi. Klasifikasi pengeluaran pribadi ini memerlukan pertimbangan cermat. Dana yang digelapkan itu dicuci melalui labirin rekening di Swiss, Panama, Amerika Serikat, dan Inggris Raya. Properti real estate di Paris, New York, Jerman. Properti mewah yang dibeli dengan uang curian dari Bank Sentral Lebanon, dari para deposan, dari warga Lebanon biasa yang mempercayai sistem tersebut. Otoritas Swiss mengungkap skema ini. Pada September 2024, Salameh ditangkap di Lebanon, didakwa dengan penggelapan 42 juta dana publik, pencucian uang, pemalsuan, dan pengayaan ilegal. Prancis mengeluarkan pemberitahuan merah Interpol pada Mei 2023. Jerman mengeluarkan satu lagi pada Agustus 2024. Hingga kini, ia sedang dalam proses penuntutan dengan jaminan 20 juta dolar Amerika. Namun, menjabat sebagai gubernur bank sentral hingga Juli 2023, bertahun-tahun setelah skema itu terungkap. Bertahun-tahun setelah keruntuhan yang ia bantu rekayasa menghancurkan jutaan kehidupan. Namun, pencurian pribadi Salameh hampir terkesan kecil dibandingkan dengan rekayasa keuangan yang lebih luas yang ia terapkan. Mulai tahun 2016,
Ketika simpanan tradisional mulai menurun, Salame memperkenalkan operasi di mana bank sentral meminjam besar-besaran dari bank komersial dengan suku bunga yang sangat tinggi, melebihi 20% per tahun, kemudian konon menggunakan dana ini untuk menjaga cadangan devisa. Bank-bank menyetor lebih dari 24 miliar dolar Amerika Serikat ke bank sentral antara akhir 2017 dan awal. Pada tahun 2019, Bank Sentral tidak memiliki cadangan devisa aktual untuk mendukung operasi ini secara berkelanjutan. Ia menggunakan simpanan baru untuk membayar bunga atas simpanan sebelumnya. Keuangan Ponzi klasik. Bank Dunia kemudian menyimpulkan bahwa sistem keuangan publik Lebanon adalah instrumen untuk penjarahan sistematis sumber daya negara dan mengkarakterisasikannya sebagai keuangan Ponzi. Perkiraan kerugian dari rekayasa keuangan ini adalah 40 miliar dolar Amerika Serikat. 40 miliar dolar AS ditransfer dari deposan kecil dan menengah ke elit perbankan. Sementara Salame membeli apartemen di Paris. Jeda sebentar. Jika Anda menonton ini dan berpikir, ini gila, tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar. Apa krisis keuangan terburuk yang pernah dialami negara Anda? Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana musik itu akhirnya berhenti. Pada 17 Oktober 2019, pemerintah Lebanon mengumumkan langkah-langkah penghematan baru, termasuk pajak atas WhatsApp, aplikasi pesan yang sangat populer yang digunakan 84% orang dewasa Lebanon untuk panggilan dan pesan gratis. Itu adalah pajak WhatsApp di negara di mana rakyatnya sudah berjuang keras, di mana pengangguran kaum muda meningkat, di mana listrik hampir tidak berfungsi, dan di mana sampah menumpuk di jalanan karena pemerintah tidak dapat mengelola layanan dasar. Malam itu, ratusan ribu warga Lebanon turun ke jalan di Beirut, Tripoli, Sidon, dan Tyre di seluruh negeri. Namun protes itu sebenarnya bukan tentang WhatsApp. Itu tentang segalanya. Korupsi, kerusakan infrastruktur, inflasi, pengangguran, kegagalan fundamental elit politik untuk menyediakan apapun yang menyerupai tata kelola pemerintahan. Slogan yang muncul, Kiluni Kilun, yang berarti semuanya, merujuk pada seluruh elit politik tanpa memandang sekte agama, tanpa memandang faksi. Ini adalah peristiwa bersejarah. Politik Lebanon telah diorganisir berdasarkan garis sektarian selama beberapa dekade. Tetapi selama 5 bulan, warga Lebanon bergerak sebagai satu konstituen tunggal. Bersatu menentang kelas penguasa. Para demonstran menghadapi kamera, menceritakan penderitaan mendalam mereka. Para ibu berbicara tentang ketidakmampuan mereka membayar biaya sekolah, sementara para ayah meneteskan air mata karena tidak mampu membiayai terapi kanker istri mereka. Perdana Menteri Asad Hariri mengundurkan diri pada 29 Oktober, hanya 12 hari setelah protes dimulai. Namun kepergiannya tidak menawarkan solusi, karena masalah sebenarnya terletak pada kerusakan sistemik yang sudah terjadi di balik stabilitas yang tampak. Dalam minggu-minggu setelah 17 Oktober, mata uang Lebanon mulai terdevaluasi di pasar tidak resmi. Pelaku pasar keuangan dengan cepat menyadari kerapuhan inheren dari nilai tukar tetap. Cadangan devisa bank sentral mengalami penurunan drastis, berkurang lebih dari 7,5 miliar dari puncaknya pada Februari 2018 hingga Mei 2019. Modal finansial terkuras habis. Untuk mencegah penarikan massal, bank run skala penuh yang akan secara tak terpulihkan menghancurkan nilai tukar yang dipatok, lembaga keuangan Lebanon mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa dasar hukum atau sanksi resmi pemerintah, pada 1 November 2019, bank-bank komersial di seluruh Lebanon secara sepihak mulai menerapkan pembatasan ketat terhadap kemampuan klien untuk mengakses simpanan mereka dalam denominasi dolar. Para deposan yang sebelumnya dijamin akses tak terbatas ke tabungan mereka, tiba-tiba mendapati diri mereka ditolak. Sektor perbankan secara efektif memberlakukan kontrol modal melalui keputusan eksekutif. Intinya, mereka menyita dana klien mereka. Bersamaan dengan itu, Bank Sentral menerapkan sistem nilai tukar ganda, menetapkan penilaian yang berbeda untuk berbagai klasifikasi transaksi, sehingga membuka jalan bagi pengayaan ilegal dan perdagangan spekulatif.
Dalam hitungan minggu, nilai tukar pasar tidak resmi melonjak menjadi 1.600 per dolar, mewakili depresiasi 6% dibandingkan dengan nilai resmi 157,5. Ini hanyalah fase awal. Sebuah leksikon baru muncul dalam wacana Lebanon. Lawla, dolar digital yang terbatas pada rekening bank, hanya terlihat di layar dan bernilai hanya sebagian kecil dari mata uang fisik. Tabungan hidup yang terkumpul berubah menjadi medium tak terwujud, tidak dapat diakses oleh pemiliknya. 9 Maret 2020. Lebanon mengalami gagal bayar perdana atas utang kedaulatan eksternal. Obligasi senilai 1,2 miliar euro jatuh tempo dan pemerintah menunjukkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, gagal bayar ini hanyalah satu manifestasi dalam tren yang lebih luas. Dari awal 2020 hingga Maret, lembaga perbankan Lebanon secara sistematis melepaskan Eurobond kedaulatan yang mereka pegang dalam portofolio mereka, mentransfer aset-aset ini kepada investor internasional dan dana aset bermasalah. Sekitar 3,5 miliar Eurobond dilepas dengan valuasi yang jauh lebih rendah. Penjualan tertekan ini secara efektif mengalihkan kewajiban Lebanon kepada kreditor eksternal yang tidak memiliki kepentingan abadi dalam kebangkitan ekonomi negara tersebut. Pihak-pihak yang tujuan utamanya adalah mengoptimalkan keuntungan melalui tindakan hukum. Bank-bank domestik dengan demikian mengalihkan beban finansial kepada pihak asing, pemangku kepentingan, sehingga membuat setiap upaya restrukturisasi utang berikutnya menjadi jauh lebih kompleks. Selanjutnya, 4 bulan setelah gagal bayar nasional, pada 4 Agustus 2020, tepat pukul 18.07, di pelabuhan Beirut mengalami ledakan dahsyat. Sebanyak 2.750 ton amonium nitrat yang telah disimpan di gudang 12 selama 6 tahun tanpa protokol keamanan yang memadai terbakar. Kebakaran berikutnya di dalam fasilitas tersebut memicu ledakan yang melepaskan energi setara dengan 1,1 kiloton TNT, kekuatan yang sebanding dengan sebuah bom atom. Ledakan di atas Hiroshima yang dilaporkan tercatat 3,3 skala Richter terasa hingga ke Suriah, Israel, dan Siprus, menjangkau jarak lebih dari 240 km. Korban jiwa yang terkonfirmasi setidaknya 218 orang dengan lebih dari 7.000 orang menderita luka-luka dan sekitar 300.000 orang mengungsi. Kawah ledakan yang dihasilkan berukuran 124 meter dengan diameter dan kedalaman 43 meter. Struktur perumahan hingga 10 km jauhnya mengalami kerusakan. Selain itu, 3 fasilitas medis hancur total, dengan 3 lainnya mengalami kerusakan parah. Ini mengakibatkan hilangnya 500 tempat tidur rumah sakit, tepat ketika Lebanon memulai perjuangannya melawan pandemi COVID-19. Ledakan itu bukanlah kejadian alam yang tak terduga, melainkan konsekuensi langsung dari kelalaian tugas pemerintah. Amonium nitrat telah ditimbun secara berbahaya selama 6 tahun. Para pejabat di otoritas pelabuhan menyadari situasi genting ini. Saat kebakaran terjadi, petugas tanggap darurat dikirim tanpa menyadari bahwa fasilitas penyimpanan itu menyimpan bahan peledak. Tragisnya, 10 petugas pemadam kebakaran tewas dalam ledakan berikutnya. Selain itu, pemerintah yang sebelumnya telah membekukan simpanan bank warga mendapati dirinya tanpa sarana keuangan untuk melakukan tanggap darurat yang efektif. Situasi ini, Bank Dunia kemudian melabelinya sebagai depresi yang disengaja. Negara Lebanon, menurut argumen, telah dilemahkan secara sistematis melalui penguasaan sumber daya nasional oleh para elit. Akibatnya, ketika krisis terjadi, tidak ada lagi kapasitas yang tersisa untuk tanggap darurat yang memadai. Selanjutnya, COVID-19 muncul. Fasilitas medis yang sudah sebagian lumpuh akibat ledakan kemudian ditugaskan untuk mengelola beban kasus pandemi yang meningkat.
Pandemi ini bertepatan dengan krisis keuangan yang parah, ditandai dengan depresiasi mata uang yang cepat, runtuhnya kemampuan impor, dan kelangkaan bahan bakar yang kritis. Secara kolektif, merusak integritas operasional sistem layanan kesehatan. Bank Dunia mengamati bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan serangkaian guncangan yang saling terkait dan benar-benar tak tertandingi. Konvergensi krisis ekonomi, ledakan pelabuhan, dan pandemi COVID-19 secara efektif mengubah situasi yang berpotensi dapat diselamatkan menjadi keruntuhan negara total. Kini kita alihkan perhatian pada lintasan pound Lebanon. Dimulai pada November 2019, mata uang nasional tidak hanya terdepresiasi, ia mengalami disintegrasi total. Nilai tukar resmi bertahan pada 15,75 per dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2019 dan berlanjut hingga 2020. Namun, nilai yang dinyatakan ini tidak mencerminkan realitas ekonomi. Sebaliknya, di pasar paralel, pound segera mulai merosot. Pada akhir 2019, hanya 6 minggu setelah penerapan kontrol modal, nilai tukar pasar gelap mencapai 1.600 per dolar Amerika Serikat. Dalam kurun waktu 6 minggu saja, nilai mata uang tersebut terdepresiasi sebesar 6%, sebuah kemerosotan yang kemudian kian memburuk. Nilai tukar anjlok dari 3.000 per dolar pada April 2020 hingga mencapai angka mengejutkan 14.000 per dolar pada Maret 2021. Pada awal tahun 2022, nilai tukar telah melampaui 30.000. Sebuah peristiwa bersejarah terjadi pada Februari 2023 ketika pemerintah untuk pertama kalinya dalam seperempat abad secara resmi mendevaluasi mata uang, melemahkan pound sebesar 90% hingga mencapai 15.000. Namun demikian, valuasi resmi yang baru ditetapkan ini tetap sama sekali terputus dari realitas pasar yang berlaku. Saat ini, uang kertas Lebanon dengan denominasi tertinggi, pecahan 100.000 pun, kini hanya bernilai setara 1,10 dolar Amerika Serikat. Dalam rentang waktu 3 tahun, mata uang nasional mengalami erosi daya beli yang dahsyat hingga 98%. Fenomena ini melampaui sekedar statistik ekonomi belaka. Ini merupakan tindakan perampasan sistemik yang terstruktur. Lembaga-lembaga keuangan Lebanon secara efektif membekukan simpanan nasabah, menghalangi penarikan dolar dengan nilai tukar yang adil. Alih-alih, mereka menyodorkan opsi konversi dari kepemilikan dolar ke pound Lebanon dengan valuasi yang jauh di bawah tingkat pasar yang berlaku. Sebagai contoh, satu institusi mengusulkan konversi pada 2.000 pun per dolar. Padahal, nilai pasar sebenarnya berkali-kali lipat lebih besar. Konversi paksa dengan nilai yang merugikan seperti itu secara efektif memusnahkan nilai simpanan bagi individu yang sangat membutuhkan akses terhadap modal mereka. Pada tahun 2020, Bank Sentral meluncurkan platform SGFA yang konon merupakan fasilitas valuta asing yang transparan. Namun, analisis Bank Dunia kemudian mengungkapkan fungsi sejatinya. Sebuah saluran untuk menghasilkan keuntungan arbitras bagi individu yang memiliki akses ke nilai tukar preferensial. Individu yang memiliki koneksi kuat berhasil mendapatkan dolar dengan nilai yang lebih tinggi dari pasar, menghasilkan keuntungan instan dan bebas risiko. Sementara deposan rata-rata justru dikenakan valuasi yang jauh lebih rendah. Selisih arbitrase yang dihasilkan sejak platform ini diluncurkan diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jumlah ini merepresentasikan transfer kekayaan secara langsung dari masyarakat umum kepada pihak-pihak istimewa di dalam dan lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan memberlakukan batasan fisik yang ketat terhadap jumlah pound Lebanon yang dapat ditarik nasabah dari ATM. Hingga awal tahun 2025, lebih dari 5 tahun setelah krisis, pembatasan penarikan ini masih terus berlanjut, dibatasi sekitar 500 dolar Amerika Serikat per bulan setara. Batas penarikan tahunan berkisar antara 5.100 hingga 6.800 dolar Amerikan Ra, bergantung pada tanggal pembukaan rekening. Untuk rekening yang baru dibuka, batas bulanan bahkan lebih dibatasi. Pembatasan yang meluas ini menyebabkan perkiraan 82 hingga 93 miliar simpanan beku tidak dapat diakses oleh pemilik sahnya.
Konsekuensi langsung bagi masyarakat adalah kehancuran ekonomi yang meluas. Pada tahun 2021, para pekerja bergaji minimum yang dibayar dalam pound Lebanon mendapati diri mereka terperosok dalam kemiskinan, meskipun secara teknis menerima pendapatan. Upah real anjlok karena penyesuaian nominal terbukti sama sekali tidak memadai untuk melawan inflasi, yang melonjak melewati 150% pada tahun 2021, 171% pada tahun 2022, dan 221% pada tahun 2023. Inflasi mencapai puncaknya yang mengejutkan sebesar 268% pada April 2023. Secara kumulatif, antara tahun 2009 dan 2023, tingkat inflasi melampaui angka yang mencengangkan 5.500%. Dalam nilai dolar, upah para pekerja mengalami erosi daya beli yang dahsyat hingga 98%. Bersamaan dengan itu, tingkat pengangguran meningkat secara dramatis. Sektor swasta mengalami kontraksi substansial, kehilangan 25% dari angkatan kerjanya. Pengangguran kaum muda yang sudah mencapai 27% pada tahun 2020 terus menunjukkan tren peningkatan di tahun-tahun berikutnya. Antara September dan Oktober 2024, lebih dari 5 tahun setelah krisis, hampir 440.000 individu melintasi perbatasan resmi dari Lebanon menuju Suriah. Sebanyak 29% di antaranya adalah warga negara Lebanon, mencari pelindungan dari bencana ekonomi yang sedang terjadi. Lebanon tidak hanya sekedar mengalami kontraksi ekonomi. Negara ini telah melalui proses demodernisasi yang mendalam, secara efektif membalikkan kemajuan pembangunan selama puluhan tahun. Sebuah ilustrasi utama dari kemerosotan ini dapat diamati pada sektor kelistrikannya. Menjelang Agustus 2024, perusahaan listrik nasional mengalami penipisan cadangan bahan bakar yang kritis, memicu pemadaman listrik nasional menyeluruh yang berlangsung lebih dari 24 jam. Akibatnya, ibu kota pun terpaksa tanpa pasokan listrik dari negara. Pada tahun 2024, penyedia listrik milik negara hanya mampu memasok listrik kepada warga selama 4 jam sehari. Kegagalan mendalam dalam penyediaan listrik publik ini memicu pertumbuhan sektor generator swasta informal yang menghasilkan sekitar 3 miliar dolar setiap tahun, setara dengan 14% dari PDB negara. Rumah tangga mampu dan perusahaan komersial yang memiliki kapasitas finansial memadai beralih memasang generator diesel. Perkembangan ini mengukuhkan sistem 2 tingkat, di mana keluarga kaya mempertahankan akses listrik mereka, sementara rumah tangga kurang mampu harus menanggung hampir seluruh pemadaman listrik. Industri generator swasta yang berkembang pesat ini sebagian besar berada di bawah dominasi kartel yang mengakar secara politik, yang secara langsung meraup keuntungan dari kemerosotan berkelanjutan sektor publik. Selain itu, generator-generator ini bergantung pada bahan bakar impor, membebani cadangan devisa yang sudah menipis dan berkontribusi signifikan terhadap polusi atmosfer yang parah. Pada tahun 2020, Greenpeace memproyeksikan bahwa kontaminasi lingkungan ini dapat menyebabkan ribuan kematian warga Lebanon setiap tahun. Memperparah krisis, defisit listrik kemudian memicu kelangkaan air yang meluas. Integritas operasional pompa air bergantung pada pasokan listrik yang konsisten. Akibatnya, pemadaman listrik secara langsung dan segera memicu kelangkaan air yang kritis. Oktober 2020 menandai infeksi kolera pertama yang didokumentasikan di Lebanon dalam hampir 3 dekade. Pada Desember tahun yang sama, jumlah kasus terkonfirmasi telah meningkat menjadi lebih dari 669, mengakibatkan 23 kematian. Epidemi ini muncul di wilayah-wilayah di mana infrastruktur air telah terganggu oleh ledakan pelabuhan tahun 2020. Kemampuan pengolahan air sangat terhambat oleh defisit listrik, dan kemiskinan yang meningkat membuat kualitas air dan sanitasi yang memadai tidak terjangkau bagi banyak keluarga. Bersamaan dengan itu, sistem layanan kesehatan mengalami kehancuran sistemik yang hampir total. Ledakan Agustus 2020 mengakibatkan kehancuran total 3 rumah sakit, di samping kerusakan signifikan pada puluhan lainnya.
Pada tahun 2021, Bank Dunia memproyeksikan bahwa lebih dari separuh penduduk kemungkinan hidup di bawah ambang batas kemiskinan nasional. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi terbatas secara eksklusif bagi individu yang memiliki tabungan mata uang asing. Keluarga dihadapkan pada dilema yang menyakitkan untuk memprioritaskan makanan bagi anak-anak mereka daripada obat-obatan esensial, menyebabkan anak-anak dengan penyakit kronis kehilangan perawatan yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua mereka untuk mendapatkan dana yang memadai. Memang, anak-anak yang menderita kondisi kronis tidak diobati karena orang tua mereka tidak dapat mengamankan sumber daya keuangan yang diperlukan. Sektor pendidikan mengalami kemerosotan yang sebanding. Institusi pendidikan menghadapi penutupan intermiten disebabkan oleh kelangkaan bahan bakar yang persisten, pemadaman listrik berulang, dan ketidakmampuan untuk memberikan kompensasi yang layak kepada staf. Akibatnya, eksodus besar-besaran guru dan administrator telah terjadi. Dari tahun 2018 hingga 2021, diperkirakan 195.433 warga Lebanon beremigrasi. Gelombang keberangkatan awal ini secara tidak proporsional terdiri dari individu-individu yang memiliki pendidikan, sumber daya keuangan, dan keterampilan khusus. Persis modal manusia yang sangat diperlukan untuk pemulihan nasional. Para profesional muda menunjukkan kecenderungan yang sangat tinggi untuk beremigrasi. Data survei secara konsisten mengungkapkan bahwa warga Lebanon muda tidak memiliki prospek yang jelas untuk masa depan mereka di dalam batas negara. Kemiskinan yang meningkat menandakan erosi sistematis kelas menengah. Pada tahun 2021, diperkirakan 85 hingga 90% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan melonjak dari sekitar 30% pada tahun 2019 menjadi besaran yang mengkhawatirkan ini hanya dalam kurun waktu 18 bulan. Bersamaan dengan itu, PDB per kapita anjlok dari perkiraan $8.000 pada tahun 2018 menjadi di bawah $3.000 pada akhir tahun 2021. Antara tahun 2018 dan 2024, ekonomi nasional mengalami kontraksi kumulatif sekitar 35 hingga 40%. Kemerosotan ini termasuk di antara 3 hingga 10 kontraksi ekonomi paling parah yang diamati secara global selama 175 tahun terakhir. Selanjutnya, setelah Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri pada 29 Oktober 2019, upaya untuk membentuk pemerintahan baru terbukti sangat sulit. Tugas itu memang sulit. Ia mencurahkan lebih dari 8 bulan untuk pembentukan pemerintahan. Namun, pada akhirnya tanpa keberhasilan. Pada tahun 2021, Hariri mundur dari panggung politik, meninggalkan Lebanon menuju Abu Dhabi. Pada Januari 2022, Hariri mengumumkan keputusannya untuk menangguhkan karir politiknya. Kepergiannya yang total menyebabkan komunitas Muslim Sunni di Lebanon kehilangan kepemimpinan yang konsensual. Ini terjadi pada saat reformasi nasional yang komprehensif sangat mendesak. Kekosongan kekuasaan politik kemudian diisi oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon telah menciptakan hambatan struktural terhadap reformasi. Paket reformasi apapun yang mengancam hak istimewa suatu komunitas dapat diveto oleh faksi tersebut. Sebagian besar elit politik memiliki kepentingan finansial langsung di sektor perbankan. Aktor-aktor internasional telah berupaya menekan Lebanon untuk melakukan reformasi. Kesepakatan tingkat staf dengan IMF dicapai pada tahun 2022, menjanjikan sekitar 3 miliar US dollar selama 46 bulan. Namun, hingga tahun 2024, bertahun-tahun setelah kesepakatan tingkat staf ditandatangani, pemerintah masih belum sepenuhnya menerapkan undang-undang perbankan yang diwajibkan. Program IMF masih belum disetujui oleh Dewan Eksekutif. Kegagalan untuk melaksanakan reformasi berarti bahwa kontradiksi mendasar yang menyebabkan krisis masih belum terselesaikan. Proses restrukturisasi utang sangat rumit
dengan perkiraan 82 miliar US dollar simpanan yang dibekukan yang terutang oleh sistem perbankan kepada deposan. Bank Dunia memperkirakan biaya pemulihan dan rekonstruksi Lebanon hanya dari perang Agustus 2024 dengan Israel membutuhkan setidaknya 11 miliar US dollar. Di luar kebutuhan pemulihan dari keruntuhan yang sudah ada sebelumnya, setiap proses restrukturisasi utang yang komprehensif membutuhkan konsensus antara pemerintah Lebanon, bank sentral, bank komersial, kreditur internasional, dan deposan domestik. Ini adalah konfigurasi negosiasi yang rumit dan kontradiktif sedemikian rupa, sehingga kemungkinan mencapai kesepakatan tampaknya sangat jauh. Tanpa reformasi yang berarti, masalah-masalah mendasar terus berlanjut. Laporan keuangan bank sentral masih saja menunjukkan insolvensi yang sangat parah. Bank-bank komersial di Lebanon masih sangat kekurangan modal. Defisit anggaran nasional terus membengkak tanpa henti. Ketidakseimbangan perdagangan terus menjadi masalah yang mengakar. Mata uang nasional rentan terhadap devaluasi lebih lanjut. Yang membuat kejatuhan Lebanon begitu mengerikan adalah asal-usulnya yang bukan dari konflik militer. Bencana ini bukanlah hasil dari peperangan. Bukan invasi dari luar maupun bencana alam yang memicu krisis ini. Bangsa itu sempat menikmati masa-masa ketenangan. Bangsa itu mengalami keruntuhan finansial yang tingkat keparahannya menyaingi kehancuran akibat konflik bersenjata. Trajektorinya bergeser dari Swissnya Timur Tengah menjadi negara di mana layanan publik esensial hancur, mata uangnya terdepresiasi 98% dan lebih dari 80% penduduknya jatuh ke dalam kemiskinan. Kemerosotan ini direkayasa oleh penyimpangan keuangan sistemik, korupsi yang merajalela, dan operasi skema Ponzi yang berkelanjutan yang secara aktif didukung oleh arahan bank sentral dan praktik perbankan. Lebih jauh lagi, keterlibatan elit politik memainkan peran yang sangat krusial. Bayangkan, 880.000 anggota diaspora Lebanon yang mempercayakan tabungan mereka kepada bank-bank domestik hanya untuk menyaksikan aset mereka terkikis secara sistematis. Warga lokal yang telah dengan rajin mengumpulkan tabungan selama puluhan tahun, kemudian ditolak aksesnya ke modal mereka sendiri. Bersamaan itu, para pekerja yang digaji dalam pound Lebanon menderita erosi signifikan pada daya beli mereka. Dengan pengangguran kaum muda melampaui 25%, demografi yang lebih muda memilih emigrasi daripada tinggal, sehingga memicu brain drain yang berkelanjutan dan akan menghambat potensi pemulihan Lebanon selama berpuluh-puluh tahun. Rumah tangga menghadapi dilema yang menyakitkan. Terpaksa memprioritaskan antara kebutuhan pokok dan layanan kesehatan, atau antara pendidikan anak-anak mereka dan mempertahankan tempat tinggal. Akibatnya, anak-anak terbiasa dengan kelangkaan pangan kronis. Wanita menanggung beban yang tidak proporsional, menghadapi hambatan signifikan dalam pekerjaan dan peningkatan kerja tanpa upah seiring dengan hancurnya fasilitas umum. Dampak politiknya, meskipun saat ini belum dapat ditentukan, memiliki potensi keparahan yang serius. Sejak 1990, Lebanon telah menghindari konflik sipil, sebagian dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang melimpah untuk mengamankan stabilitas sosial melalui pekerjaan negara dan klientelisme. Namun, keruntuhan finansial melenyapkan pendanaan untuk mekanisme stabilisasi ini, sehingga menghilangkan penyangga vital terhadap kebangkitan konflik sektarian. Awalnya, lebih dari 1 juta pengungsi Suriah secara keliru dianggap bertanggung jawab atas kesulitan bangsa, berkembang menjadi target utama untuk disalahkan dan kadang-kadang kekerasan. Kaum muda yang kekurangan peluang yang layak, entah menjadi semakin radikal atau memilih emigrasi total. Izinkan saya menyoroti aspek yang paling menjengkelkan. Riyad Salameh, Gubernur Bank Sentral yang menyalahgunakan 333 juta merekayasa skema keuangan yang mengakibatkan kerugian 40 miliar dan melanggengkan skema Ponzi selama 3 dekade, tetap menjabat hingga Juli 2023. Jauh setelah skema penipuan itu terungkap dan penyelidikan dimulai, ia berhasil dibebaskan dengan jaminan 20 juta dolar. Tetap melanjutkan pembelaan hukumnya dan menikmati hidup nyaman, bahkan ketika jutaan warga Lebanon menanggung akibat dari perbuatannya.
Para elit keuangan yang meraup keuntungan besar dari rekayasa keuangan yang rumit menerapkan kontrol modal yang ketat, melepas Eurobond kepada dana vulture oportunistik, dan menolak akses deposan ke tabungan mereka sendiri, pada akhirnya menghindari pertanggungjawaban yang berarti. Pengaruh politik mereka yang besar tetap bertahan. Akibatnya, kerangka keuangan Lebanon berdiri sebagai hasil dari korupsi pemerintah yang sistemik dan sebagai instrumen untuk memusatkan kekuasaan dan kekayaan di kalangan elit politik. Lebih dari setengah dekade sejak pemberontakan Oktober 2019, Lebanon terus bergulat dengan krisis yang intens tanpa jalur penyelesaian yang jelas. Rakyatnya menghadapi kesulitan sehari-hari pada skala yang biasanya terlihat di negara-negara yang terlibat dalam konflik aktif. Kelas menengah telah hancur. Para profesional terampil telah beremigrasi secara massal. Kemampuan negara untuk menyediakan layanan dasar telah menyusut hingga hampir tidak ada. Meskipun demikian, para elit politik dan keuangan yang bertanggung jawab atas bencana ini sebagian besar tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Mekanisme dasar yang memfasilitasi pengambil alihan sumber daya publik untuk pengayaan pribadi tetap tidak berubah. Realitas pahitnya adalah bahwa Lebanon berfungsi sebagai studi kasus yang menarik, mengungkapkan bahwa sistem keuangan terlepas dari kecanggihan yang tampak, pada akhirnya didasarkan pada keputusan politik yang tepat dan integritas institusional yang kuat. Kehancuran sektor perbankan Lebanon tidak semata-mata disebabkan oleh guncangan eksternal, melainkan direkayasa melalui keputusan kebijakan yang diperhitungkan yang diberlakukan oleh otoritas bank sentral, eksekutif perbankan komersial, dan maklar kekuasaan politik yang secara konsisten menempatkan hak istimewa segmen kaya tertentu di atas stabilitas sistemik. Sebuah kemiripan stabilitas keuangan secara artifisial dipertahankan melalui rekayasa keuangan yang rumit yang memerlukan suntikan modal asing yang terus meningkat. Saat aliran masuk ini berhenti, seluruh sistem runtuh. Tindakan-tindakan selanjutnya yang diambil tidak didikte oleh keharusan ekonomi, melainkan oleh keputusan yang disengaja untuk mengisolasi lembaga perbankan dari dampak kegagalannya, sehingga menimbulkan kerusakan dahsyat pada masyarakat luas. Tanpa inisiatif reformasi menyeluruh yang menghadapi ekonomi politik fundamental dari pemerintahan sektarian Lebanon, peran perbankan yang mengakar dalam kekuasaan politik dan jalur sistemik yang memfasilitasi pengambil alihan aset publik untuk keuntungan pribadi, Lebanon ditakdirkan untuk terus berada dalam kemerosotan ekonominya. Setiap tahun yang berlalu tanpa tindakan memperpanjang jalan menuju pemulihan, meningkatkan beban keuangannya, dan mengurangi prospek keberhasilannya. Warga Lebanon pantas mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar pemerintah yang mengeksploitasi tabungan hidup mereka sebagai umpan belaka untuk skema Ponzi. Mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar gubernur bank sentral yang mengakuisisi hunian mewah di Paris dengan dana yang disalahgunakan. Setelah dirampas segalanya, mereka berhak mendapatkan lebih dari sekadar elit politik yang memprioritaskan perlindungan hak istimewa elit di atas prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Komunitas global harus memperhatikan, karena peristiwa yang terjadi di Lebanon adalah prekursor potensial bagi negara manapun di mana pengambil alihan institusi oleh elit berlangsung tanpa tantangan, di mana korupsi menjadi endemik, di mana sistem keuangan terlepas dari realitas ekonomi, dan di mana pemerintah menipu diri sendiri dengan percaya bahwa mereka dapat secara abadi mempertahankan stabilitas yang direkayasa melalui manipulasi moneter. Lebanon telah tumbang. Pertanyaan yang relevan sekarang adalah, negara mana yang akan menyusul luluh lantakan tombol suka itu? Seperti halnya hiperinflasi menghancurkan pound Lebanon. Jelajahi video ini yang merinci kehancuran Argentina. Ini akan mengungkapkan bahwa cepak biru destruktif ini jauh dari eksklusif untuk Lebanon. Dan tinggalkan komentar di bawah. Aspek mana dari narasi yang terungkap ini yang paling mengganggu Anda? Saya menantikan untuk berinteraksi dengan Anda di bagian selanjutnya.